Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota saya sendiri, Faihan Najla Sifa Irbah dengan NPM 2411211. Saya Widi Widiartini Ruslandi dengan NPM 24133. Hari ini, saya dan Widi akan mempresentasikan tentang yurisdiksi negara dalam tindak pidana penerbangan. Sebelumnya, tindak pidana dalam penerbangan seperti pembajakan atau sabotase seringkali terjadi di luar batas wilayah suatu negara, sehingga menimbulkan persoalan yurisdiksi. Karena pesawat bisa melintasi banyak negara, hukum internasional berperan penting dalam menentukan siapa yang berwenang menangani kejahatan tersebut. Untuk itu, beberapa konvensi internasional disusun guna memberikan dasar hukum yang jelas bagi negara-negara dalam mengatur yurisdiksi atas tindak pidana penerbangan. Kemudian, landasan hukum positif atau hukum yang berlaku saat ini untuk hukum internasional yaitu berupa yurisdiksi negara dalam tindak pidana penerbangan diatur melalui beberapa konvensi internasional, yaitu Konvensi Tokyo 1963 menetapkan bahwa negara pendaftaran pesawat memiliki yurisdiksi utama atas tindak pidana di dalam pesawat selama penerbangan. Untuk mengatasi pembajakan, Konvensi Den Haag 1970 mengharuskan negara-negara untuk menghukum atau mengekstradisi pelaku pembajakan. Konvensi Montreal 1971 memperluas cakupan kejahatan dengan memasukkan sabotase dan serangan terhadap fasilitas penerbangan. Sebagai respon terhadap ancaman modern, Konvensi Beijing 2010 mengkriminalisasi penggunaan pesawat sebagai senjata dan pengangkutan senjata pemusnahan massal melalui penerbangan sipil. Adapun yurisdiksi dalam hukum internasional yaitu berupa pertama, prinsip teritorial yang dimana negara berwenang atas kejahatan di wilayahnya. Kedua, ada prinsip nasional aktif yaitu yurisdiksi atas warga negaranya. Ketiga, ada prinsip nasional pasif yaitu yurisdiksi jika korban adalah warganya. Kemudian prinsip perlindungan yang dimana yurisdiksi untuk melindungi kepentingan nasional. Dan yang kelima adalah prinsip universal yang dimana yurisdiksi atas kejahatan internasional berat, misalnya pembajakan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Widi. Itu bagian kasus, contoh kasusnya yaitu Tropic Air Flight 711 Belize 2025. Pada tanggal 17 April 2025, seorang warga negara Amerika Serikat bernama Akiela Sawa Taylor membajak pesawat Tropic Air Flight 711 di Belize dengan menggunakan pisau. Ia memaksa pilot untuk menerbangkan pesawat keluar dari wilayah Belize. Setelah kehabisan bahan bakar, pesawat itu melakukan pendaratan darurat di Bandara Internasional Philip Goldstone. Saat mendarat, Taylor menyerang penumpang dan pilot, namun berhasil dihentikan oleh seseorang penumpang bersenjata yang menembaknya. Taylor tewas di tempat, sementara 3 orang lainnya mengalami luka-luka. Insiden ini menyoroti pentingnya yurisdiksi negara tempat kejadian dan perlunya kerjasama internasional dalam menangani tindak pidana penerbangan lintas negara. Implikasi hukumnya berdasarkan kasus Tropic Air 711, kasus pembajakan Tropic 711 menunjukkan bahwa yurisdiksi utama berada pada negara pesawat terbang dan mendarat, yakni Belize. Namun, karena pelaku adalah warga negara asing, insiden ini juga menimbulkan pertimbangan hukum lintas negara. Hal ini memperkuat pentingnya konvensi internasional seperti Tokyo dan Montreal dalam menangani analisis yurisdiksi. Belize ini memiliki yurisdiksi utama karena kejahatan terjadi di wilayah udaranya dan pesawatnya terdapat pada negaranya. Namun, karena pelaku adalah warga Amerika Serikat dan insiden dapat mendapat dampak lintas negara, yurisdiksi tambahan bisa timbul. Hal ini mencerminkan konsep yurisdiksi universal dan perlunya kerjasama antar negara sesuai dalam Konvensi Den Haag 1170. Kesimpulannya yaitu kasus Tropic Air 711 menegaskan bahwa yurisdiksi negara dalam tindak pidana penerbangan harus ditopang oleh hukum internasional yang kuat dan relevan.
Meski yurisdiksi utama berada di negara tempat kejadian, pelaku asing dan potensi ancaman lintas batas menuntut koordinasi internasional. Dengan demikian, penegak hukum terhadap kejahatan penerbangan menuntut sinergi antara hukum nasional dan ketentuan internasional. Itu dia presentasi dari kelompok kami. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. Maaf apabila ada kesalahan kata dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.